Perkenalkan, nama saya Septiana Ika Arwanda Rizky, NIM 180555163, dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gali Firdandi dengan NIM 190555104. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang OpenPGP yang merupakan program komputer yang digunakan dalam proses kriptografi dan autentifikasi pengiriman data atau file. Aplikasi yang kami gunakan yaitu OpenPGP Studio, yang mana aplikasi tersebut dapat di-download pada link deskripsi pada video ini dan nantinya diinstal hingga selesai. Dan berikut merupakan tampilan dari aplikasi yang sudah terinstall di device. Langsung saja, skenario yang akan dilakukan yaitu melakukan pengiriman file dengan format TXT, audio, dan video yang nantinya akan dilakukan proses enkripsi dan dekripsi. Sebelum melakukan pengiriman file, harus memiliki alamat email penerima dan pengirim. Berikut langkah-langkah untuk membuat emailnya, yaitu dengan pilih create, lalu isikan full name-nya dengan user master, alamat emailnya yaitu usermaster@gmail.com, tipe key-nya yaitu RSA, dan 1024, lalu masukkan password-nya, user master. Lalu konfirmasi untuk password-nya, lalu create. Pada pengujian kali ini kami mensimulasikan menggunakan 4 user. Lalu untuk user kedua sama caranya dengan create. Lalu full name-nya yaitu user txt. Lalu email address-nya user txt@gmail.com. Key tipenya RSA. Lalu masukkan password-nya. User txt. Dan tekan create. Lalu yang kedua yaitu user audio. Alamat emailnya useraudio@gmail.com. Key tipenya RSA. Key size-nya 1024 dan password-nya user audio. Lalu create. Dan user yang terakhir yaitu user video. Alamat emailnya uservideo@gmail.com. Lalu RSA. Masukkan password-nya user video. Dan konfirmasi untuk password-nya. Berikut merupakan nama dari email user yang sudah dibuat. Untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan pengiriman file berupa TXT, audio, dan video yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum mensimulasikan proses encrypt dan juga proses dekripsi menggunakan aplikasi OpenPGP Studio, sebelumnya sudah disiapkan file-file yang akan digunakan. Ada file TXT, file audio, dan juga file video di sini. Dan di sini saya sudah siapkan 2 folder untuk hasil dari enkripsi maupun dekripsi. Baik, langsung saja untuk langkah-langkahnya. Kita bisa buka OpenPGP task di sini. Lalu langsung buka file yang sudah disiapkan tadi. Oke, tadi filenya ada di pictures.
ada di tes PGP sini. Nah, di sini yang pertama untuk file test.txt. Nah, kita klik, habis itu kita lakukan enkripsi dulu. Di sini ada encrypt and sign. Baik, tentukan siapa pengirimnya terlebih dahulu. Itu pengirimnya yaitu ada di sini ada user master, dan masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu klik sign. Nah, selanjutnya pilih penerima dari email tersebut. Nah, untuk penerimanya untuk file txt yaitu user txt. Kita pilih user txt. Nah, nanti kita pilih outputnya itu sebagai as text atau asci. Untuk directory-nya bisa dipilih yang sudah disiapkan tadi. Karena ini proses encrypt, kita pilih folder encrypt. Kita select. Habis itu bisa kita kasih nama encrypt text gitu ya. Lalu kita klik encrypt. Nah, di sini muncul hasil enkripsinya berhasil, dan ini membutuhkan waktu 0 second. Jadi untuk proses enkripsi file txt ini sangat cepat sekali ya. Bisa kita close. Selanjutnya bisa kita cek di folder yang sudah kita buat tadi. Biar tahu ini isinya teks file txt tadi yang kita encrypt, ini adalah isinya seperti ini. Ini teks untuk uji coba enkripsi dari OpenPGP. Nah, untuk hasil enkripsi tadi, nah, ini encrypt text. Nah, dia isinya ini akan berubah menjadi hasil enkripsi ya. Jadi tidak dapat dibaca seperti file aslinya sebelumnya karena sudah dienkripsi, sudah diamankan. Nah, ini sudah terlihat ya perbedaannya dari file asli dan juga file hasil enkripsi. Kurang lebih seperti itu untuk proses enkripsinya. Sekarang lanjut untuk proses deskripsi dari file hasil encrypt txt tadi. Ini kita bisa buka di sini di aplikasinya, di aplikasi OpenPGP Studio di hasil encrypt tadi. Ini file yang sudah dienkripsi tadi, kita bisa klik, lalu kita klik decrypt and verify. Untuk outputnya bisa kita pilih di hasil decrypt aja di sini. Kita select. Langsung kita klik decrypt. Nah, karena tujuannya tadi udah ditentukan di user txt, kita masukkan password dari user txt tersebut. Jadi passwordnya adalah user txt. Kita klik OK. Nah, untuk prosesnya sendiri sudah berhasil dan memakan waktu 12 second atau 12 detik. Kita bisa close. Lalu kita bisa cek di folder hasil deskripsi. Nah, di sini ini nama filenya akan kembali di file awalnya, file originalnya. Nah, dan isinya ini sama persis, bisa dibandingkan dengan file originalnya. Nah, ini untuk isinya nih, antara file yang original sebelah kanan dan juga file hasil deskripsi di sebelah kiri ini untuk isinya sama ya, tidak ada yang dirubah, tidak ada. Jadi untuk proses enkripsi di file txt ini seperti itu kurang lebih. Nah, untuk file yang lain selanjutnya itu kurang lebih sama. Mungkin yang membedakan nanti adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses encrypt maupun deskripsinya. Langsung saja kita coba. Yang selanjutnya bisa dicoba yaitu dari file audio.
kita enkripsi di file audionya. Kita pilih yang mengirimnya itu user master, kita masukkan passwordnya user master, kita klik sign, lalu kita klik penerimanya yaitu user audio. Outputnya bisa kita buat sebagai SG. Nah, ntar kita taruh di encrypt, namanya bisa descript audio. Oke, kita klik encrypt. Nah, sudah berhasil untuk hasil enkripsi dari file audionya, dan ini membutuhkan waktu 1 detik saja. Bisa kita close, lalu kita bisa cek di hasil encrypt. Nah, jadi yang tadi audionya itu berupa di sini MP3, ini di encrypt. Nah, ini bisa nih di encrypt. Di enkripsi dia menjadi file seperti ini. Nah, ini otomatis tidak dapat dikenali ya dari file awalnya yang MP3. Meskipun di sini juga ada namanya MP3, tapi ini sudah tidak dapat dikenali seperti file aslinya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk proses deskripsi dari hasil encrypt audio tadi sama seperti sebelumnya. Di file txt langsung aja kita klik filenya, langsung kita klik decrypt and verify. Kita pilih direktorinya di decrypt, kita select, lalu kita klik decrypt. Nah, untuk usernya berbeda dengan yang pertama karena ini untuk file audio. Kita masukkan password untuk user audio. Kita klik OK. Nah, baik, proses deskripsinya berhasil dan memakan waktu 14 detik. Kita close. Kita coba cek hasilnya di folder deskripsi. Nah, di sini kembali dikembalikan filenya, dideskripsikan sebagai file MP3. Oke. Ini sama ya. Nah, dari segi ukuran juga sama, dia size-nya 3,41 MB dari file originalnya. Ini juga file hasil decryptnya juga sama, 34,1 MB. Kita cek coba ya. Oke. Nah, ini 3,41 MB. Oke. Nah, selanjutnya untuk file video, langsung saja kita pilih filenya, lalu kita klik encrypt. Kita pilih pengirimnya yaitu user master, kita masukkan passwordnya user master, kita sign. Nah, kita pilih penerimanya itu user video, outputnya sebagai teks ya. Kita pilih tempatnya di encrypt foldernya, lalu kita beri nama encrypt video. Encrypt. Oke, untuk video memakan waktu yang sedikit lebih lama dari file-file sebelumnya. Memang dari segi ukuran lebih besar. Nah, untuk proses enkripsi dari file video ini membutuhkan waktu 8 second atau 8 detik. Kita close saja. Kita cek hasilnya di encrypt, di folder encrypt. Nah, ini file videonya sudah dirubah menjadi tipe ASCII file. Kita bisa bukanya menggunakan notepad, dan hasil enkripsinya ya sudah berhasil. Jadi tidak file ini sudah tidak dapat dikenali ya sebagaimana file originalnya, file aslinya, karena sudah dienkripsi.
Lanjut saja. Untuk hasil enkripsi di file video tadi bisa kita deskripsikan. Caranya sama dengan file sebelumnya. Kita klik filenya, kita klik decrypt and verify, kita pilih direktori penyimpanannya di folder decrypt, kita select. Nah, habis itu kita decrypt, lalu masukkan password dari user video penerimanya. Kita klik OK. Jadi untuk waktunya akan memakan waktu sedikit lebih lama ya dari file-file sebelumnya, karena dari segi ukuran juga lebih besar ya. Nah, untuk waktunya ini memakan 16 detik. Kita close saja, lalu kita cek hasilnya di folder decrypt. Nah, untuk videonya ini sudah berhasil dideskripsikan ya. Ukurannya 23 MB dengan format MP4. Nah, untuk file aslinya sendiri sama, formatnya juga MP4. Jadi itulah simulasi enkripsi dan juga dekripsi menggunakan aplikasi OpenPGP Studio.